Kapal induk USS Gerald Ford milik Angkatan Laut Amerika telah kembali ke Laut Merah. Kehadirannya akan memulihkan kemampuan serangan Angkatan Laut Amerika Serikat tingkat tinggi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Kehadirannya memperkuat daya pencegahan dan kemungkinan proyeksi kekuatan udara yang berkelanjutan di lingkungan maritim yang diperebutkan. Didukung oleh kapal perusak rudal, kelompok tempur kapal induk dapat melancarkan operasi serangan udara dan presisi secara terus-menerus sambil bertahan melawan ancaman udara dan rudal. Pengerahan ini memperkuat kapasitas Amerika Serikat untuk proyeksi kekuatan, kendali laut, dan respon cepat di medan pertempuran regional yang tengah bergejolak. Pengerahan kembali Gerald Ford dilakukan setelah lebih dari sebulan berada di Teluk Sauda Yunani, tempat Ford menjalani perbaikan setelah kebakaran di ruang cuci pada 12 Maret 2026. Insiden yang menyebabkan cedera dan kerusakan internal, tetapi tidak mempengaruhi sistem propulsi atau tempur. Hanya saja untuk sementara tetap memaksa kapal tersebut keluar dari area operasional. Kembalinya Ford ke Laut Merah menegaskan kembali pusat kekuatan udara Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah komando pusat. Sebagai kapal utama di kelasnya, kapal induk bertenaga nuklir ini memiliki bobot lebih dari 100.000 ton dan mengoperasikan sayap udara yang terdiri lebih dari 75 pesawat. Mereka termasuk pesawat tempur FA-18 Super Hornet, F-35C, pesawat perang elektronik EA-18 Giglower, dan platform peringatan dini udara E-2D. Kombinasi ini memberikan kemampuan spektrum penuh mulai dari serangan presisi dan penindasan pertahanan udara musuh, pencegahan maritim, dan pengawasan terus-menerus di jalur laut yang penting. Secara operasional, penempatan Ford di Laut Merah menempatkan sayap udara kapal induknya dalam jangkauan langsung ke titik-titik strategis penting. Ini seperti Selat Bab al-Mandeb dan jalur masuk selatan ke terusan Suez. Hal ini memungkinkan pembangkitan serangan udara cepat terhadap target berbasis darat, sekaligus memastikan perlindungan jalur pelayaran komersial yang rentan terhadap ancaman rudal dan drone dari aktor regional. Sayap udara yang berada di kapal induk dapat mendukung operasi dengan intensitas tinggi, menyediakan kapasitas serangan ofensif dan perlindungan pertahanan udara bagi pasukan Amerika Serikat dan sekutu. Pada dasarnya, kembalinya Ford ke medan pertempuran akan memberikan tekanan lebih besar kepada Teheran. Penugasan Ford saat ini merupakan bagian dari siklus operasional yang lebih luas dan semakin menuntut, situasi yang telah memperluas kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di berbagai medan operasi. Sejak meninggalkan pangkalan Angkatan Laut Norfolk pada Juni 2025, kapal induk tersebut telah dialihkan beberapa kali. Sebelumnya kapal mendukung operasi di Karibia yang terkait dengan Venezuela. Kapal kemudian beralih ke Timur Tengah untuk misi tempur yang terkait dengan Iran. Penugasan yang diperpanjang ini kini telah melampaui 295 hari. Ini menandai penugasan kapal induk Amerika Serikat terpanjang di era pasca Perang Dingin dan mencerminkan permintaan berkelanjutan untuk proyeksi kekuatan Angkatan Laut tingkat tinggi. Kehadiran kapal perusak pendamping semakin memperkuat arsitektur pertahanan berlapis gugus serang. Dilengkapi dengan sistem tempur Aegis dan keluarga standar misil, kapal-kapal pengawal ini menyediakan kemampuan pertahanan rudal balistik, pertahanan udara, dan peperangan anti kapal selam. Dalam konteks operasional yang menargetkan jaringan pelayaran yang terkait dengan Iran, Gerald Ford tidak terutama dikonfigurasi sebagai platform intersepsi, tetapi memainkan peran pendukung yang sangat penting. Penegakan langkah-langkah pengendalian maritim terutama bergantung pada kapal perang permukaan, kapal patroli, dan aset pengawasan yang beroperasi di jalur perairan utama. Ini termasuk Teluk Oman dan Laut Aram. Namun kehadiran kelompok tempur kapal induk secara signifikan meningkatkan dominasi eskalasi dengan memberikan akses langsung ke kekuatan udara berkelanjutan. Selain itu, pada intelijen, pengawasan, dan pengintaian, serta kemampuan serangan presisi untuk mendukung operasi pencegahan maritim. Ini berarti Ford dapat secara langsung mendukung operasi tersebut dengan menyediakan perlindungan udara untuk unit Angkatan Laut Amerika Serikat, juga melakukan serangan presisi jarak jauh terhadap target pesisir atau laut jika diperlukan, dan mencegah upaya untuk menantang kendali maritim melalui cara asimetris seperti kapal serang cepat, drone, atau sistem rudal. Sayap udaranya juga memungkinkan operasi respon cepat di area operasional yang luas, mengurangi ketergantungan pada lapangan terbang berbasis darat, dan meningkatkan fleksibilitas operasional.
Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.